Halo sahabat Mira Aset Sekuritas Indonesia, welcome back di KBSA. Kamu beli saham apa? Kali ini bersama saya Hafizan Azani selaku host KBSA di Jumat 4 Desember 2020. Kali ini saya ditemani oleh special guest kita, Bapak Roger selaku Head of Investment Information Mira Aset Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Roger? Selamat sore. Baik Pak Hafizan, selamat sore. Apa kabar sahabat Mira Aset Sekuritas Indonesia? Pak Roger, bisa kasih update ke kita nggak sih tentang perkembangan bursa saham di minggu ini? Market selama seminggu bergerak naik tipis 0,47%, di mana awal minggu indeks berada pada level 5783 dan akhir Jumat ini ditutup pada level 5810 dengan titik highest itu pada level 5853. Dan dalam minggu ini market bergerak cukup volatile. Nah Pak Roger, tadi kan kita lihat tuh perkembangan saham di bursa saham Indonesia minggu ini. Bisa kasih insight nggak sih tentang sentimen-sentimen yang berpengaruh di bursa saham Indonesia, baik dari global maupun domestik? Dari global market, yang pertama itu tentang vaksin COVID-19, di mana Moderna mengklaim bahwa vaksin mereka bisa mencegah kasus COVID yang parah, itu hingga 100%. Dan kita tahu sebelumnya, mereka juga mengklaim keefektifan vaksin mereka terhadap COVID-19 mencapai 94%. Kemudian, Inggris menjadi negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin virus corona Pfizer BioNTech yang digunakan secara luas. Kemudian yang kedua, terkait dengan stimulus di mana Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin itu mendukung lebih banyak stimulus fiskal untuk menjembatani ekonomi. Dan anggota parlemen di DPR dan Senat United States juga meluncurkan proposal stimulus sebesar 900 miliar US dollar. Dari data ekonomi, ISM PMI Manufacturing United States berada pada level 57,5, masih ekspansif di November. Di Oktober kita tahu nilainya 59,3. Kemudian dari Caixin PMI Manufacture di China di November ini 54,9, sama masih juga ekspansi. Kemudian dibandingkan dengan Oktober di level 53,6. Data keempat, ketegangan antara Amerika dan China seputar blacklist yang ditetapkan oleh pemerintah Donald Trump terhadap Sinopec, perusahaan minyak China, dan SMIC, perusahaan pembuat chip China. Kemudian dari domestik, yang pertama data ekonomi, di mana data manufaktur IHS Market merilis PMI Manufaktur Indonesia itu menunjukkan untuk bulan November menjadi 50,6 atau ekspansif dibanding bulan Oktober yang hanya 47,8 atau masih kontraksi. Efek pelonggaran PSBB meningkatkan aktivitas bisnis di bulan November ini. Dan data inflasi yang juga publish di awal Desember untuk bulan November sebesar 0,28%. Di mana pada bulan November 2019 inflasi Indonesia berada pada level 0,14%. Kemudian kalau dibandingkan dengan Oktober 2020 yang hanya 0,07%. Inflasi year to date dari Januari sampai dengan November itu berkisar di 1,23% atau 1,59% year on year. Masih cukup rendah, dan ini yang membuat pemerintah kemarin di bulan November menurunkan 7 days reverse repo menjadi 3,75%. Kemudian dari data COVID, adanya penambahan kasus baru virus corona COVID-19 di Indonesia kembali tinggi hingga menembus 8.369 pasien baru pada Kamis 3 Desember 2020. Data Kementerian Kesehatan membuat total konfirmasi positif di Indonesia menembus 557.877 orang. Kemudian dari pajak ekspor CPO crude palm oil, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menetapkan pungutan ekspor CPO saat ini menjadi 180 US dollar per ton. Dengan referensi harga CPO 870,77 US dollar per ton, pungutan ekspor ini merevisi pungutan sebelumnya yang hanya sebesar 55 US dollar per ton. Pungutan ekspor ini baru akan diberlakukan tanggal 10 Desember 2020 dan salah satu tujuan pemerintah menaikkan
pungutan progresif untuk CPO ini untuk mendukung program mandatori biodiesel di tahun 2021 dan mengurangi defisit subsidi. Nah, Pak Roger, thank you banget informasinya. Sekarang kita pengen lihat nih, ada nggak sih info-info terbaru, news, atau gosip-gosip terhangat di kalangan emiten di Bursa Saham Indonesia ini? Oke, yang pertama dari EMTK, Elang Mahkota Teknologi. MTK sudah mengambil alih 71,88% saham Sarana Meditama Metropolitan atau senilai 581 miliar di harga 137. Dan ini menimbulkan spekulasi pergerakan kenaikan harga saham SAME. Kemudian dari Soci Lines, PT Soci Lines akan melakukan pembelian kembali atau buyback pokok surat utang berdenominasi US dollar yang akan jatuh tempo pada 2023. Nilai pokok dari obligasi tersebut adalah 140 juta US atau setara dengan 1,97 triliun. Kemudian dari Waskita Karya, Waskita akan melepas kepemilikan 9 ruas jalan tol yang berada di bawah Waskita Toll Road atau WTR yang diprediksi nilainya 10-11 triliun pada 2021. 9 ruas tol tersebut, 1 dari Jawa Barat, 3 dari Jabodetabek, 2 dari Pulau Sumatera, 2 dari Trans Jawa, dan 1 dari Jawa Timur. Totalnya sekitar 480 km. Tujuan pelepasan ini adalah membantu mengurangi beban utang perusahaan. Kemudian dari BEHIT, MNC Investama, BEHIT akan melakukan private placement di harga Rp100 dengan jumlah 5,99 miliar saham atau senilai 599 miliar rupiah dengan waktu pelaksanaan pada 8 Desember 2020. Kemudian dari sektor tobako yang terkait dengan gudang garam, HMSP maupun WIM, masih menunggu hasil sidang rapat pemerintah dan DPR terkait kenaikan cukai 2021. Dari sektor konstruksi, infrastruktur, Adikarya membukukan kontrak baru senilai 17,3 triliun rupiah per 30 November 2020. Nilai ini sudah sekitar 69% dari total target ADI sebesar 25 triliun. Kemudian PP Presisi atau PP Pre itu mencatatkan kontrak baru senilai 2,3 triliun rupiah per November 2020. Realisasi ini melampaui target dari perusahaan sebesar 2,2 triliun atau sudah 108%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga menargetkan regulasi mengenai lembaga pengelola investasi atau SWF Sovereign Wealth Fund akan rampung dan mulai diimplementasikan pada Januari 2021. Dan juga akan ada komitmen investasi yang masuk ke LPI atau SWF ini dari United States itu sebesar 2 miliar US dollar. Isu SWF ini masih terus mengangkat saham-saham konstruksi dalam minggu ini, dimotori oleh Wijaya Karya, PT PP, Waskita Karya, dan Adikarya. Kemudian dari aksi korporasi dividen, beberapa emiten di minggu ini dan minggu depan akan membagi dividen kepada investor atau pemegang saham. Di antaranya untuk minggu depan ada Bank BCA yang akan memberikan dividen Rp98 per saham pada tanggal 8 Desember. Kemudian ada Indosemen yang akan memberikan dividen Rp225 per saham pada 8 Desember 2020. Di Desember kali ini, masih ada nggak sih emiten yang merilis laporan keuangan kuartal 3-nya? Bisa kasih insight ke kita? Untuk kuartal 3 masih ada beberapa emiten yang merilis laporan keuangannya. Di antaranya itu ada LSIP, London Sumatera Indonesia, kemudian ada ICBP, Indofood, Pegas, Petrosi, Indika, kemudian Bimantara, ASA, dan Main. Dan kita lihat bahwa di sini ada saham LSIP yang membukukan laba year on year dan Q on Q yang positif. Kita tahu bahwa saham berbasis CPO, perkebunan, memang untuk tahun ini cenderung diuntungkan dengan kenaikan dari harga komoditi, di mana harga rata-rata komoditi CPO tahun 2020 lebih baik dibandingkan harga CPO rata-rata di tahun 2019. Nah, kalau lihat pasar modal minggu-minggu ini, saya pengen tahu nih bagaimana pergerakan dana asing di pasar saham kita saat ini. Bisa dikasih insight nggak lebih lanjut kepada sahabat-sahabat Miraset? Oke. Dalam minggu ini, asing hanya satu kali melakukan net buy, yaitu pada tanggal 3 Desember 2020, itu net buy 264 miliar. Namun secara keseluruhan minggu ini, asing melakukan net sell totalnya 3,932 triliun.
Kemudian saham-saham yang dijual oleh asing, diantaranya Telekomunikasi Indonesia 878 miliar, kemudian HM Sampurna 572 miliar, ada ICBP 356 miliar, Bank BCA 345 miliar, dan Bank Mandiri 340 miliar. Sedangkan saham-saham yang dibeli oleh asing dalam minggu ini, yakni MDKA, Merdeka Cooper Gold 396 miliar, kemudian ada Tower Sarana Menara Nusantara 267 miliar, ada Inco Vale Indonesia 133 miliar, MNCN kemudian 88 miliar, dan United Tractor 72 miliar. MDKA kita tahu terkait dengan naiknya harga tembaga, kemudian Tower masih terkait dengan MSCI dan juga Q3 2020 yang masih tumbuh positif. Inco juga masih terkait dengan kenaikan harga nikel, dan MNC juga berhasil menguasai 47,3 prime time industri televisi nasional, sedangkan United Tractor terkait dengan penjualan emiten di bulan Oktober yang tumbuh 3,89% month on month terhadap penjualan alat berat. Nah, kalau tadi kan lebih ke insight dari nasabah-nasabah asing. Bisa kasih insight nggak sih ke kita tentang saham apa sih yang diburu dan dikoleksi oleh retail investor Mirae Asset Sekuritas Indonesia? Untuk sahabat Mirae Asset Sekuritas Indonesia, beberapa saham yang di-buy pada minggu ini adalah Astra Internasional 87 miliar, kemudian ada perusahaan gas negara Pegas 66 miliar, ada Unilever Indonesia 64 miliar, ada Adaro Energi 61 miliar, dan ICBP 59 miliar. Kita tahu bahwa Astra masih dalam koreksi minornya saat ini, kemudian Pegas kinerja Q3 tumbuh positif secara kuartal, yaitu naik 200%. Unilever baru saja membagikan dividen dan tren saat ini masih juga sideways. Kemudian Adaro masih terkait dengan kenaikan harga batu bara, sedangkan ICBP kinerja Q3 masih tumbuh positif. Oke, ini sekarang saat yang paling ditunggu oleh sahabat Mirae Asset. Nah Pak, dari semua weekly report sekarang, berikan ke kita nih konklusinya apa dan saham apa yang layak diburu minggu ini. Oke, bullishnya IHSG yang sudah melewati level 5.800 terkait dengan saham-saham big cap. Saham yang kami rekomendasikan masih Telekomunikasi Indonesia, kemudian juga ada Unilever Indonesia. Karena kami melihat kedua emiten ini masih laggard di lapisan big cap. Kemudian terkait dari hasil laporan keuangan kuartal 3, kami merekomendasikan saham Pegas, perusahaan gas negara, dan juga Indosemen Tunggal Prakarsa. Sedangkan dari aksi korporasi, kami merekomendasikan saham lapis 3 seperti Soci Lines terkait dengan pelunasan buyback obligasi, dan juga Same Sarana Meditama Metropolitan terkait dengan akuisisi. Terima kasih banyak Pak Roger untuk Weekly Insight di KBSA minggu ini, Jumat 4 Desember 2020. Nah, untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu subscribe official channel Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk selalu mendapatkan update insight dari the best retail broker di Indonesia. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sahabat investasi Anda. Happy cuan!